Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang metode langsung atau thoriqah mubasyarah. Ada yang tahu? Baik, di sini ada pengertiannya. Thoriqah mubasyarah atau disebut metode langsung atau direct method, yaitu cara pengajian materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada sesuatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, maka guru mengartikan dengan menggunakan alat peraga atau mendemonstrasikan atau menggambarkan dan lain-lain sebagainya. Nah, metode ini berpijak dari pemahaman bahwa pengajaran bahasa asing tidak sama halnya dengan ilmu pasti alam. Jika mengajar ilmu pasti, siswa akan dituntut agar dapat menghafal rumus-rumus tertentu, berpikir dan mengingat. Maka dalam pengajaran bahasa ini, siswa atau anak didik dilatih praktek langsung mengucapkan kata-kata atau kalimat tertentu, sekalipun kata-kata atau kalimat itu belum terlihat asing ya, atau misalnya masih asing dan tidak dipahami anak didik, maka namun sedikit demi sedikit kata-kata tersebut akan dapat diucap dan dapat mengartikannya. Nah, di sini ada ciri-ciri metode langsung. Yang pertama adalah tujuan dasar diharapkan oleh metode ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa ibu siswa. Nah, kedua, hendaknya pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan lain sebagai medianya. Jadi berarti ini kalau menggunakan metode ini harus menggunakan bahasa asing ini, itu bahasa Arab, nggak boleh menggunakan bahasa lain misalnya. Di sini yang ketiga adalah percakapan antar individu, ya, merupakan bentuk pertama dan yang umum untuk digunakan dalam masyarakat, ya, sehingga pada awalnya pembelajaran bahasa Arab ini hendaknya percakapan mereka menggunakan kosakata dan susunan kalimat sesuai dengan maksud dan tujuan belajar siswa. Yang keempat, di awal pembelajaran siswa dikondisikan untuk mendengarkan kalimat-kalimat sempurna dan mempunyai makna yang jelas sehingga siswa mampu dan mudah memahaminya. Nah, kelima, nahwu adalah sebagai alat untuk mengatur ungkapan bahasa. Ya, terus teks Arab tidak disajikan kepada siswa sebelum mereka mengenal suara, kosakata serta susunan-susunan yang ada di dalamnya. Terus penerjemah dari dan ke bahasa Arab adalah suatu yang harus dihindari dalam metode ini, sehingga tidak dibenarkan menerjemahkan ke bahasa Arab dengan bahasa apapun. Ada kemudian kebaikan unggulan thoriqah mubasyarah. Metode langsung atau direct dilihat dari segi efektivitasnya, memiliki keunggulan antara lain siswa termotivasi untuk dapat menyebut dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya.
apalagi guru menggunakan alat peraga dan macam-macam media yang menyenangkan. Terus yang kedua, karena metode ini biasanya guru mula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari. Ya, misalnya pena, pensil, bangku, ya, bangku, meja dan lain-lain sebagainya yang ada di kelas ya kalau bisa. Nah, terus metode ini relatif banyak menggunakan berbagai macam alat peraga. Nah, contohnya apakah video, film, radio kaset, dan berbagai media alat peraga yang dibuat sendiri, maka metode ini menarik diminati siswa. Ya, ya kan biasa. Siswa siswa memperoleh pengalaman langsung dan taktis, sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya. Nah, terus yang di sini kekurangan dan kelemahan thoriqah mubasyarah. Ya. Yang pertama yaitu hanya dapat diterapkan pada kelompok kecil. Ya. Ya, sukar menyediakan berbagai kegiatan yang menarik dan bersifat situasi yang sebenarnya di dalam kelas. Ya. Terus sangat membutuhkan guru yang terampil dan fasih. Ya, terus pengajaran dapat menjadi pasif. Ya, jika guru tidak dapat memotivasi siswa, bahkan mungkin sekali siswa terasa jenuh dan merasa dongkol, ya, atau misalnya bosan gitu. Ya, karena kata-kata dan kalimat yang dituturkan gurunya yang itu tidak pernah dapat dimengerti karena memang guru hanya menggunakan bahasa asing tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa anak. Jadi di sini tuh guru harus tidak dapat motivasi siswa ya, karena siswa itu gampang jenuh ya. Kalau misalnya kita guru ngomong bahasa Arab, nah itu siswa nanti kebanyakan nggak ngerti gitu dan akan merasa jenuh, bosan gitu kan. Nah itu karena kekurangannya. Terus pada tingkat-tingkat pemulaan kelihatan metode ini terasa sulit diterapkan karena siswa belum memiliki bahan perbendaharaan kata-kata yang sudah dimengerti. Oke. Sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang tidak enak di hati Anda, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.